Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya serta nikmat sehatnya, saya bisa menyelesaikan laporan penelitian tindakan kelas. Yang saya hormati Bapak Dr. Andas Hikmat Suganjar SAG selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Berdasarkan penelitian atau observasi yang telah saya lakukan sebelumnya, saya mengambil beberapa sebagian masalah, yaitu para peserta didik di RA Tarbiyatul Quran belum sepenuhnya bisa melakukan kegiatan menulis. Ada yang tangannya masih kaku dalam memegang pensil sehingga kesulitan untuk menulis, dan lain sebagainya. Kemampuan tersebut termasuk ke dalam kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik halus ini sangat berpengaruh kepada nilai yang ada di dalam raport atau evaluasi, sehingga guru di RA Tarbiyatul Quran ini hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyenangkan anak. Salah satunya kegiatan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak itu dengan kegiatan menggunting. Melihat dari latar belakang masalah atau permasalahan yang ada di RA Tarbiyatul Quran, khususnya peserta didik kelas kelompok A masih kurangnya dalam menulis atau dalam kemampuan motorik halusnya, maka saya mengambil judul penelitian ini, yaitu upaya mengembangkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting di RA Tarbiyatul Quran. Maka peneliti mengambil tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui motorik halus anak usia dini di RA Tarbiyatul Quran, yang kedua untuk mengetahui kegiatan menggunting di RA Tarbiyatul Quran, yang ketiga untuk mengetahui upaya mengembangkan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan menggunting di RA Tarbiyatul Quran. Karena lemahnya kegiatan motorik halus anak atau kemampuan motorik halus anak usia dini di RA Tarbiyatul Quran dilakukan dengan kegiatan menggunting, itu peneliti mengambil beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Suratno tahun 2005, kegiatan menggunting membutuhkan keterampilan menggerakkan otot-otot tangan dan jari-jari untuk berkoordinasi dalam menggunting sehingga bisa memotong kertas, kain, dan sebagainya, seperti menggunting yang berpola, menggunting dan melipat, membentuk gambar, membentuk pola, dan sebagainya. Karena lemahnya kegiatan motorik halus anak atau kemampuan motorik halus anak usia dini di RA Tarbiyatul Quran dilakukan dengan kegiatan menggunting, itu peneliti mengambil beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Suratno tahun 2005, kegiatan menggunting membutuhkan keterampilan menggerakkan otot-otot tangan dan jari-jari untuk berkoordinasi dalam menggunting sehingga bisa memotong kertas, kain, dan sebagainya, seperti menggunting yang berpola, menggunting dan melipat, membentuk gambar, membentuk pola, dan sebagainya. Kegiatan menggunting merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, terutama ketika kegiatan menggunting itu berupa pola-pola gambar yang sangat unik. Selayaknya seorang guru harus memberikan gambar-gambar yang unik sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan menggunting membutuhkan keterampilan menggerakkan otot-otot tangan dan jari-jari. Oleh karena itu, manfaat dari kegiatan menggunting untuk mengembangkan keterampilan anak dalam menggerakkan otot-otot tangan dan jari anak. Hal itu sangat berpengaruh kepada kemampuan motorik halus anak, karena motorik halus anak itu merupakan
jari tangan yang tadinya belum diperkenalkan ke dalam penulisan atau pensil dan lain sebagainya, ketika memasuki pendidikan maka diolah secara terus-menerus sehingga anak bisa menghasilkan kemampuan menulis, membentuk huruf A, B, C, D, dan lain sebagainya. Dalam laporan penelitian tindakan kelas ini terdapat rincian prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian Chemist dan MC Standard, yaitu siklus 1 dan siklus 2 yang meliputi 4 langkah tindakan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu dilakukan oleh guru atau dibuat oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Maka perencanaan ini meliputi kegiatan guru dalam menyusun rencana kegiatan harian. Yang pertama seperti menentukan tema, subtema, indikator, dan lain sebagainya. Yang kedua menyusun dan mempersiapkan lembar observasi. Yang ketiga mempersiapkan alat untuk mendokumentasikan kegiatan. Yang keempat mempersiapkan sarana dan media pembelajaran. Dan yang kedua ada pelaksanaan tindakan, di mana sesudah guru membuat perencanaan maka dilaksanakanlah kegiatan yang akan dilakukan terhadap peserta didik. Salah satunya yaitu kegiatan menggunting. Sebelum melakukan kegiatan menggunting maka guru harus mengajak anaknya untuk melakukan kegiatan sebelum belajar, yaitu dengan berdoa, kemudian sesudah berdoa bernyanyi dan lain sebagainya. Sesudah itu kegiatan menggunting. Sesudah kegiatan menggunting dilakukan maka ada kegiatan menutup. Siswa mengulang atau guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan edukasi kepada anak. Yang ketiga model penelitian yang dilakukan menurut Chemist dan MC Taggart, yaitu observasi atau mengamati, di mana seorang guru hendaknya melakukan pengamatan atau mengamati kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan menggunting, mana siswa yang sudah mampu melakukan kegiatan itu dengan mandiri, adapun kegiatan mengguntingnya itu harus perlu bantuan guru gitu, masih ada anak yang cengeng, maka itu menjadikan sebuah pengamatan oleh pendidik ataupun peneliti. Yang keempat ada refleksi. Refleksi ini dilakukan pada tiap akhir siklus, dan berdasarkan refleksi inilah dapat diketahui apakah tindakan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan peneliti, serta untuk mengetahui apakah diperlukan atau tidaknya siklus selanjutnya. Di mana refleksi ini ketika siklus 1 dan siklus 2 itu misal di dalam siklus 1 siswa masih kurang dalam melakukan kegiatan menggunting, maka dilakukan kembali di siklus 2. Apabila siklus 2 sudah cukup bagi anak atau bagi saya, khususnya saya melihat kemampuan anak di RA Tarbiyatul Quran sedikit demi sedikit mengalami perkembangan yang cukup baik. Sudah ada anak yang tidak perlu bimbingan seorang guru, sudah bisa memegang pensil sedikit demi sedikit secara sempurna. Kegiatan penelitian yang saya lakukan yaitu di Lembaga Pendidikan RA Tarbiyatul Quran yang berlokasi di Kampung Papak Serang, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, yang memiliki 70 orang siswa yang terdiri dari kelas kelompok A dan kelompok B. Saya melakukan penelitian di kelas kelompok A yang berjumlahkan 36 siswa. Kelompok A itu sendiri terbagi menjadi 2 sesi, yaitu kelompok A1 dan A2. Penelitian yang saya lakukan itu terhadap
yang meneliti penelitian di RA Tarbiyatul Quran, yaitu kemampuan motorik halus anak yang masih kurang, dan dengan peningkatannya itu menggunakan kegiatan menggunting dapat diambil hasil penelitian dan pembahasan yang saya peroleh, yaitu peningkatan keterampilan motorik halus anak dapat terlihat dari ketepatan anak dalam menggunting sesuai pola dengan berbagai media. Peningkatan keterampilan motorik halus anak pada kondisi awal sebesar 46,3%, meningkat pada siklus 1 menjadi 61,2%, dan pada siklus 2 mencapai 83,2%. Berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik halus anak pada kelompok A RA Tarbiyatul Quran dapat meningkat dalam kegiatan menggunting. Proses pembelajaran kegiatan menggunting dilakukan secara bertahap sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada, sehingga kemampuan motorik halus anak dapat meningkat secara bertahap melalui perancangan kegiatan yang memungkinkan anak berubah. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dapat dikemukakan saran-saran, yaitu yang pertama, bagi pendidik RA atau PAUD dalam pembelajaran khususnya untuk anak, keterampilan motorik halus dengan menggunakan berbagai media dalam kegiatan menggunting sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan motorik halus dalam proses pembelajaran yang menarik. Dengan berbagai media yang digunakan dalam kegiatan menggunting sehingga dapat meningkatkan daya tarik anak atau minat anak. Yang kedua, bagi peneliti lanjutan, keterampilan motorik halus anak merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan anak. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat penelitian mengenai keterampilan motorik halus anak melalui berbagai media yang lain yang lebih menarik bagi anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Laporan penelitian sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian kata-kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.